jatuh cinta ya Arya sayangku ya. Ketemu lagi dengan saya pada Bati dan saya temani oleh Cemplon, Seklepon, Ponpon ya. Kali ini kita mau kupas tuntas tentang karma dia yang menyakiti Aries. Well, oke. Apa sih itu karma? Ya, karma itu adalah ada orang bilang namanya hukum tabur tuai, hukum aksi reaksi. Jadi ya, sebetulnya sama ya, intinya tuh sama aja. Artinya setiap apapun yang kita perbuat itu selalu ada konsekuensinya. Tidak ada yang free di dunia ini ya. Jadi selalu ada feedback balik dari setiap perilaku kita. Apapun yang kita lakukan ya, ada karma baik, ada karma buruk. Jadi misalnya kita melakukan kebaikan maka balasannya atau returnnya pun baik. Kalau kita misalnya melakukan satu kejahatan maka returnnya atau feedbacknya adalah keburukan atau kejahatan juga ya sayang. Oke, ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua Aries ya sayang. Saya mengajak semuanya untuk berpikir kritis dan logis ya sayangku ya. Oke, makasih buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget, makasih banget ya. Karena aku doain kamu kaya raya, 7 turunan 7 tanjakan. Aku menghargai banget ya buat kamu yang udah setia nonton channelku. Thank you banget beneran ya. Dan yang belum subscribe ditungguin ya sayang, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Well, karma dia yang menyakiti kamu. Oke. Konflik. Oke. Orang ini mengalami satu kekerasan atau kekerasan itu belum tentu fisik ya, bisa jadi kekerasan fisik, bisa jadi kekerasan verbal. Kekerasan verbal itu misalnya dimaki-maki, nah itu kekerasan verbal, tapi dia mengalami satu paparan emosi yang cukup dalam ya. Wow. Ini orangnya sepertinya memang emosional karena di sini banyak banget energi api. Dan dia kehilangan kekuatan. Orang ini udah capek banget kayaknya ya. Bottom of deck ada The Tower. Tapi saya biasanya nggak pakai bottom of deck. Cukup yang kebuka aja ya. Oke, mari kita lihat sama-sama. Ini orangnya memang sepertinya menyukai keributan ya. I don't know, somehow. Ini di mana-mana. Di mana-mana keluar satu keributan ya. Memang ini orangnya sering banget terlibat konflik ya. Jadi bukan hanya dengan kamu saja, tapi dia nggak tahu ya, kena masalah juga dengan yang lain-lainnya gitu. Jadi banyak konflik ya dengan orang lain. Misalnya ketemu dengan orang atau masuk satu komunitas itu berantem melulu ya. Ribut melulu ya. Antara mungkin dia yang jadi biang keroknya atau dia yang apa ya istilahnya, atau dia yang dizolimi gitu ya. Bahasanya seperti itu. Karena saya sebetulnya kurang suka sih istilah menzolimi, karena gimana ya? Sebetulnya segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita tuh ada andil kita sendiri. Aduh, ntar. Sorry. And ya, dia ini secara emosional, secara batin orangnya capek. Beneran ini capek. Energinya tuh bocor ya. Energinya tuh terkuras untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang pasti yang remeh-temeh gitu, hal-hal yang mubazir gitu ya. Bener gak sih ya istilahnya mubazir? Tolong dikoreksi ya teman-teman ya. Apa sih pokoknya nggak bermanfaat gitu loh. Itu namanya mudorot ya namanya ya. Kalau nggak salah. Jadi ini energinya habis untuk gitu-gitu nih. Ini orang ya. Dia bahkan terlibat dalam satu kekerasan benar-benar, mungkin sampai baku hantam fisik atau bahkan perdebatan secara verbal. Perdebatan secara verbal tuh ribut ya. Ribut percakapan conversationnya tuh ribut gitu ya, udah sampai rame gitu ya. Dan dia kehilangan kayak ya gimana sih namanya energi bocor, pasti dia cepat lelah dan akibatnya apa nih, dia sakit loh. Ini dia mengalami satu penyakit loh, ini sakit, ini fisiknya nggak beres ya. Too bad gitu, ngantemnya ke fisik. Memang kalau orang itu biasanya kalau
Gini ya, jadi setiap manusia melakukan satu kesalahan itu ada namanya di dalam hati kita masing-masing itu ada namanya kompas. Atau biasa orang sebut itu hati nurani ya, itu sebenarnya kompas atau itu satu sign dari Tuhan itu nggak bisa nyembunyiin. Jadi misalnya salah atau enggak. Nah, dia sebetulnya ngerti gitu kalau dia melakukan kesalahan. Nah, kemudian dari situ keluarlah sensor dikirim ke otak ke dalam subconscious mind itu adalah pikiran bawah sadar dan itu mengakibatkan hidupnya sendiri itu nggak tahu ya acak dulu dengan sendirinya gitu dengan ya termasuk tumpukan-tumpukan rasa bersalah, tumpukan rasa sakit itu akhirnya jatuhnya ke penyakit ya. Biasanya orang yang banyak melakukan kayak gini, bocor, ada kebocoran emosi, emosional, sakit hati, dendam itu lari ke penyakit. Ini namanya psikosomatis ya. Bisa berat, bisa ringan ya. Kalau misalnya memang intensitasnya berat, ya pasti penyakitnya berat gitu ya. Padahal sebetulnya dia tuh fine-fine aja harusnya kalau dilihat dari segi kehidupannya. Maksudnya secara finansial ini saya lihat tidak terlalu bermasalah ya secara finansial ya. Karena di sini ada hadir kartu The Empress ya. Ini secara finansial dia baik-baik aja, tapi memang orangnya memang karena sepertinya dia adalah seorang penyuka konflik nih, ada Knight of Wands. Di sini ada Knight of Wands, sepertinya dia memang penyuka konflik, ini orangnya cerewet, memang suka cari-cari perkara. Ya akibatnya apa? Bocor energinya. Capek nih, capek segala lahir batin apa segala macam dan akibatnya capek apa ketika uh, ditawarin atau ada satu cinta datang gitu dia udah nggak ada apa ya, nggak ada hasrat ya. Ibaratnya kayak udah mati gitu. Terus kemudian ketika ada tawaran pekerjaan datang, dia kehilangan semangat gitu ya. Itu akibat dari memang gimana orang energinya kalau udah bocor, udah capek kan dia nggak pengen ngapa-ngapain gitu ya. Dan ini kentara banget ini dari beberapa kartu ya. Di sini ada Three of Wands, Page of Wands, kartu The Strength Reverse ini semuanya berbicara tentang he's losing his energy atau sis ya. Dia tuh kehilangan energi, bukan kehilangan energi. Energi itu nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dimusnahkan. Cuman ya boros, energinya kembali ke semesta ya. Tapi untungnya memang orang ini sepertinya punya komunitas yang baik atau keluarga yang baik. I don't know ya, dia punya sepertinya dia masuk ke dalam satu komunitas yang tepat yang support sih, ya, yang bisa mensupport dia. Tapi yang jelas orang ini acakadul banget ya, hatinya acakadul, emosinya acakadul, nggak tenang gitu. Orang berantem terus-terusan tiap hari juga pasti capek kan. Saya pernah ngalamin, saya berantem aja tuh capeknya tuh berbulan-bulan ya. Berantem sama sahabat ya. Nah apalagi orang ini gitu loh. Wow, ya. Ya, dia cukup terpukul gitu dengan ini ya sendiri dan yang paling paling mungkin paling paling melelahkan dia adalah pertengkaran-pertengkaran ini sangat membuat dia lelah ya. Dan ya, dia mengalami satu sakit, satu penyakit ya. Di sini ada Five of Pentacles. Well, buat kamu yang dealing dengan orang ini ya, well, I'm gonna say something to you ya. Saya akan berbicara kepada kamu ya. Well, orang ini sakit ya. Karena hanya orang sakit yang menyakiti orang lain. Sih. Ya, ibaratnya kayak misalnya satu teko tuh isinya teh. Kalau kesenggol ya tumpahnya pasti teh. That's why dia itu menyakiti kamu karena memang dia sakit orangnya. Entah apa ada kejadian apa yang udah ditumpuk dari sejak kecil ya sampai akhirnya dia sanggup untuk menyakiti orang seperti itu ya. Nah, pandanglah dia sebagai seseorang yang sakit. Jadi alih-alih kamu membenci atau marah sama dia, jatuhnya malah jadi kasihan. Kasihan loh ini orangnya, beneran kasihan gitu loh. Ya sayang, dan daripada kamu menyimpan satu kebencian, satu kemarahan, tahukah kamu bahwa kebencian dan kemarahan yang kamu simpan itu bisa ngantem diri sendiri ya. Coba cek ya kayak pasien kanker. Pasien kanker itu pasti histori hidupnya itu dia apa ya? Dia ini ya ada menyimpan sakit hati ya, itu penyakit. Ya menyimpan sakit hati, dendam, marah yang berkepanjangan. Itu banyak dan rata-rata memang penderita kanker seperti itu ya. Kecuali kalau misalnya untuk bayi dan anak-anak itu pasti diturunkan dari trauma orang tua ya.
well, sedalam itu gitu loh. Ya, that's why sayangku, karena aku sayang sama kamu ya, makanya aku ngomong seperti ini ya. Maafkan dia ya, tidak ada satu kesalahan apapun yang tidak bisa dimaafkan. Serahkan orang ini kepada semesta, serahkan kepada Tuhan, biar semesta, biar Tuhan yang mengurusnya. Sementara diri kamu tugasnya adalah membersihkan diri kamu sendiri dari kebencian dan kemarahan yang membakar ya. Bersihkan sayangku, karena itu kalau misalnya nggak dibersihkan, itu bikin hidup kamu sendiri kacrut gitu loh. Ya, atau malah mungkin buat kamu yang memang saat ini masih dendam, masih apa, hidupmu udah kacrut itu. Nah, coba dilepaskan ya. Saya akan posting video healing di kolom komentar, silakan dilakukan. Heal yourself first, sembuhkan diri kamu ya. Ini dia mah udah lupain aja gitu ya. Lupain, udah urusan semesta. Kamu take care of yourself ya. Take a good care of yourself ya. Rawat diri kamu sebaik-baiknya, jaga hati kamu sebaik-baiknya, milikilah hati yang seluas samudra sayangku ya. Karena sakit hati, dendam yang dikumpulkan itu kemungkinannya kalau nggak bisa meledak suatu saat yang tentu itu bisa mengganggu kehidupan kamu, menghancurkan kehidupan kamu. Suatu saat ini kalau nggak meledak bisa ngantem di penyakit. Sayang kan, kamu nggak mau kan hidup kamu seperti itu. Maafkan dia, ya sayangku, maafkan dia. Biar dia diurus oleh semesta. Sementara tugas kamu adalah kamu melepaskan pengampunan ya. Supaya hidup kamu nggak ikut acak-adul kayak dia gitu ya. Oke sayang. Ibaratnya kayak orang kamu berjalan tapi ranselmu tuh isinya tuh batu-batu berat. Batu-batu tuh ya dendam, sakit hati, perasaan semua yang tidak memberdayakan diri ya. Batu-batunya dibuang dulu, baru kamu bisa berjalan dengan lancar ke depan. Di depan itu harinya indah. Kamu gimana mau nyampe gitu kalau misalnya masih bawa ransel, ya? Oke, silahkan lakukan healing ya sayangku, because I care. Because I care about you gitu ya. Silahkan dilakukan healing sayangku, sembuhkan hatimu. Parameternya kalau misalnya sembuh adalah ketika kamu sudah bisa mendoakan dia yang menyakiti kamu dengan doa yang baik-baik atau dengan mendoakan dia bahagia. Itu kalau kamu udah sanggup berarti kamu udah sembuh. Ya. Kalau belum sanggup, then you're not okay. Gitu. Kamu belum baik-baik saja gitu ya. Terus lakukan healing. Bukan untuk kebaikan dia, tapi untuk kebaikan kamu sendiri ya sayangku. Okay? Well, Aries, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar sayangku. Kalau misalnya tidak resonate, nggak apa-apa. Berarti kita belum berjodoh. Dan kalau misalnya ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar. Dan setiap konsultasi dengan saya sifatnya adalah interaktif. Kita bisa ngobrol. Dan buat yang nggak punya budget, kamu bisa nyalakan loncengnya. Supaya kalau Bunda live, kamu nggak ketinggalan nih sayangku. Well, Aries, aku benar-benar berdoa agar kamu bisa menjadi manusia baru. Manusia yang bebas dan merdeka, lepas dari segala tekanan kebencian, bebas dari segala sakit hati ya sayangnya. Be liberated, be free, be you, Aries. I love you, Aries. Bye-bye.